Apa-apaan ini? Hanya tukang pel lantai lulusan SD. Ingin membantu. Jangan main-main. Keluar cepat. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Pernahkah kita menilai seseorang hanya dari seragam atau pekerjaannya? Kisah ini tentang Nia, seorang gadis muda lulusan SD yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Setiap hari ia dihina, diledek, bahkan diusir dari kantin. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik kesederhanaannya, Nia menyimpan kemampuan luar biasa. Hingga suatu hari, saat perusahaan hampir bangkrut akibat serangan siber, semua orang akhirnya melihat siapa sebenarnya gadis yang mereka remehkan. Namun, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, lorong panjang perusahaan sudah dipenuhi langkah pegawai yang terburu-buru. Sebagian menenteng map, sebagian membawa laptop, sebagian lagi hanya sibuk dengan ponsel di tangan. Di tengah lalu lalang itu, seorang gadis muda mendorong troli kebersihan. Tangannya menggenggam erat gagang pel. Sesekali mengelap keringat di kening dengan lengan seragam biru mudanya yang mulai kusam. Di dadanya tergantung name tag kecil dengan tulisan, Nia. Rambut hitamnya diikat sederhana ke belakang agar tidak mengganggu pekerjaannya. Seragam itu sederhana, tidak modis seperti blazer para pegawai kantoran. Namun, disitulah Nia berdiri. Usianya baru 20 tahun. Ia hanya lulusan SD dari sebuah kampung kecil. Setiap gesekan pel di lantai marmer seakan mengingatkan bahwa tempatnya memang di sudut-sudut yang sering tak dilihat orang. Lihat tuh, bisik seorang pegawai yang baru keluar dari lift. Matanya melirik Nia dengan senyum meremehkan. Pegawai lain ikut menimpali sambil tertawa. Masih muda, tapi kerjanya cuma tukang bersih-bersih. Ucap seorang pegawai sambil tertawa. Pegawai lain menimpali. Ya gimana, cuma lulusan SD. Tapi kok ada ya zaman sekarang cuma lulusan SD, melarat kali hidupnya. Tawa mereka pecah, lalu menghilang bersama langkah yang tergesa. Nia diam, hatinya perih, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tidak menoleh, tidak melawan. Ia hanya mengusap lantai yang sudah bersih, seolah ingin menutup jejak hinaan dengan kilau marmer. Namun, dalam diamnya, ada luka yang perlahan menumpuk. Lorong itu berakhir di sebuah pintu besar bertuliskan kantin perusahaan. Aroma nasi hangat dan sayur santan tercium keluar. Di dinding, papan pengumuman jelas-jelas bertuliskan, makan siang gratis untuk semua karyawan. Kata semua begitu indah, tapi baginya hanya sekadar tulisan. Kenyataannya, tak ada seorang pun petugas kebersihan yang berani masuk ke sana. Bukan karena mereka tidak ingin, melainkan karena tatapan. Tatapan yang mengatakan mereka kotor, pembawa kuman, tidak pantas duduk bersama pegawai berdasi. Tidak ada aturan tertulis, tetapi hinaan halus sudah cukup jadi pagar yang tak terlihat. Akhirnya, Nia dan teman-temannya selalu makan siang di ruang kecil penyimpanan alat. Ruangan pengap dengan bau kain pel lembab. Cat dindingnya mengelupas. Lampunya redup. Tapi justru disitulah kehangatan terasa. Mereka berbagi nasi bungkus, berbagi tempe, bahkan berbagi tawa. Rika, rekan kerjanya yang lebih tua, pernah berkata sambil menyerahkan separuh lauk. Sudahlah, Nia, jangan dengarkan ejekan mereka. Kita kerja halal, itu yang penting. Nia hanya tersenyum kecil, meski di hatinya masih ada luka yang belum kering. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 9 ketika pintu kaca utama terbuka lebar. Seorang pria muda masuk, diikuti staf yang sibuk mencatat perintah. Penampilannya rapi, kemeja putih, dasi abu-abu, sepatu mengilap. Dialah CEO baru perusahaan, baru setahun menjabat, usianya masih 30.
Raut wajahnya tegang, seolah ada beban berat yang menempel di bahunya. Nia buru-buru menepi. Troli kebersihannya ia dorong ke samping agar tidak menghalangi jalan. CEO melintas cepat, tapi sesaat matanya sempat bertemu dengan Nia. Hanya sebentar, namun tatapan itu terasa aneh. Ada sesuatu di mata CEO yang seakan melihat lebih dalam. Lalu pintu lift menutup, dan Nia kembali sendiri dengan suara pel yang monoton. Menjelang siang, Nia berhenti sejenak di ruang alat. Di sana sudah ada Rika dan Sumarno. Mereka membuka bekal sederhana. Nasi, tempe goreng, sambal tomat. Mereka duduk lesehan di lantai, bersandar pada lemari besi berkarat. Tawa kecil terdengar, seolah ruang sempit itu menjadi dunia lain yang lebih ramah. Namun, suasana itu tiba-tiba terhenti. Sirene kecil berbunyi dari lantai atas. Bukan alarm kebakaran. Suaranya berbeda, lebih pendek, lebih menusuk. Rika berhenti mengunyah. Apa itu? Sumarno mengernyit. Kayaknya dari ruangan data. Jarang sekali bunyi begitu. Nia meletakkan sendoknya. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu suara itu bukan sembarangan. Sirene itu pertanda ada bahaya serius. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar di lorong. Orang-orang berlari dengan wajah panik. Ada yang menenteng laptop terbuka. Ada yang menelepon sambil berteriak. Ada yang membawa berkas berserakan. Kata-kata seperti server down, virus, akses terkunci terdengar bersahutan. Nia berdiri kaku. Matanya menatap ke atas. Hatinya gelisah. Ia menutup kotak makannya, menaruhnya di pojok ruangan, lalu berjalan pelan ke tangga darurat. Dari sana, ia bisa melihat ke lantai 4, tempat ruangan data berada. Pintu ruangan data terbuka lebar. Puluhan layar komputer berkedip-kedip. Grafik merah menyebar seperti retakan kaca. Para pegawai pucat. Jari-jari mereka mengetik cepat namun sia-sia. Suara panik memenuhi ruangan. Kalau dalam 30 menit tidak teratasi, semua data akan hilang. Seru seseorang dengan nada putus asa. CEO datang. Wajahnya pucat. Napasnya memburu. Ia berdiri di tengah ruangan, memberi perintah, mencoba menenangkan, tapi jelas terlihat ia panik. Telepon dari para investor mulai berdering tanpa henti. Nada deringnya terdengar seperti ancaman. Nia berdiri di tangga. Tubuhnya nyaris tak terlihat di tengah keributan itu. Tangannya menggenggam gagang pel. Tapi matanya menatap layar-layar komputer di dalam ruangan dengan sorot berbeda. Sorot yang tajam, penuh perhitungan. Dalam hatinya, ia bergumam, kalau sampai waktu tinggal 5 menit dan mereka belum bisa, aku akan maju. Jarum jam terus berjalan. 30 menit yang menegangkan baru saja dimulai. Lorong lantai 4 terasa jauh lebih sempit dari biasanya. Bukan karena dinding bergeser, melainkan karena hawa panik yang menekan udara. Suara telepon di ruang rapat berdering tanpa henti, bercampur dengan teriakan pegawai yang sibuk menjelaskan sesuatu yang bahkan mereka sendiri tidak mengerti. Di dalam ruang data, layar-layar komputer berkedip cepat. Garis merah menyebar, indikator sistem melonjak turun, dan setiap kali angka berubah, wajah para ahli komputer semakin pucat. Jari-jari mereka menari di atas keyboard, mengetik kode darurat, mencoba sandi cadangan, namun hasilnya tetap sama, sistem terkunci. Server tidak merespons. Teriak seorang teknisi muda. Aku sudah coba backup, tapi virusnya terlalu cepat. Sahut yang lain. Kalau lewat 20 menit, habis semua data perusahaan ini. Suara-suara itu seperti gemuruh badai. Di sisi pintu, Nia berdiri dengan troli kebersihannya. Pel masih basah. Aroma cairan pembersih masih menempel di udara. Namun matanya bukan lagi menatap lantai. Ia menatap layar-layar itu dari jauh. Dari sorotnya, jelas ia memahami lebih banyak dibanding wajah-wajah panik di dalam. Nia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia menahan diri. Belum saatnya. Ia sudah berjanji dalam hati. Ia hanya akan maju kalau waktu tersisa 5 menit. Ia ingin memberi kesempatan pada mereka yang memang seharusnya ahli di bidang ini. Tapi hatinya berdebar semakin kencang.
CEO muda berdiri di tengah ruangan. Wajahnya tegang. Kemeja putihnya sudah basah di bagian kerah. Dasinya longgar. Rambutnya sedikit berantakan. Ia menatap layar besar di depan. Lalu menoleh ke tim IT. Bagaimana? Suaranya bergetar menahan emosi. Tak ada jawaban pasti. Hanya tatapan yang menghindar. Seorang direktur yang ikut masuk ruangan mendengus kesal. Investor sudah mengancam. Pak, kalau sistem kita jebol, mereka tarik modal. Perusahaan bisa bangkrut. CEO mengepalkan tangan. Ia menahan rasa frustrasi, tapi jelas terlihat dari wajahnya bahwa ia sudah hampir menyerah. Waktu terus berjalan. 25 menit tersisa. Suasana semakin kacau. Nia memegang erat gagang pel. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Dari tempatnya berdiri, ia melihat grafik merah yang menyebar. Ia tahu pola itu. Ia hafal jalur-jalur yang bahkan tidak disadari oleh para teknisi. Namun ia tetap diam. Menunggu. Di sudut lorong, Rika dan Sumarno juga berdiri. Mereka berbisik cemas. Menatap Nia. Kenapa dia nggak balik? Kenapa bengong di situ? Gumam Rika. Sumarno menelan ludah. Entahlah. Tapi lihat matanya. Kayak lagi mikir sesuatu yang berat. Waktu tersisa 20 menit. Telepon kembali berdering. Kali ini lebih keras, seolah mendesak. CEO menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu berjalan sebentar ke sudut ruangan. Ia menunduk, tubuhnya gemetar. Para direktur mulai ribut, saling menyalahkan. Ada yang berkata tim IT kurang berpengalaman. Ada yang menyalahkan sistem keamanan lama yang tidak diperbarui. Bahkan ada yang menyalahkan CEO sendiri. Nia menggigit bibirnya. Ia bisa merasakan waktu yang terus tergerus. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tangannya sudah tak lagi tenang. Sesekali ia mengepal dan melepaskan genggamannya. 15 menit tersisa. Tiba-tiba salah satu layar besar menampilkan hitungan mundur. Angka pukul 15 berubah menjadi pukul 14.59. Suara alarm kecil menyertai, membuat ruangan semakin sesak. Semua orang terdiam sesaat. Lalu panik lagi. Ini hitungan mundur virusnya. Teriak seorang teknisi. Kalau sampai 0, data kita habis. Nia menelan ludah. Matanya terpaku pada layar itu. Belum waktunya. Batinnya. Tunggu. 10 menit tersisa. CEO berdiri lagi. Wajahnya pucat. Ia menatap ke layar besar. Lalu ke arah direktur yang masih ribut. Diam semua. Suaranya keras, membuat ruangan sunyi seketika. Kalau kalian tidak bisa membantu, jangan ganggu tim IT. Namun suara alarm hitungan mundur itu lebih kuat daripada teriakannya. Setiap detik terasa seperti palu yang menghantam meja. Nia melangkah pelan ke depan pintu. Kakinya gemetar, tapi matanya tajam. Ia tahu sebentar lagi gilirannya. Ia menoleh ke jam di dinding. 8 menit tersisa. CEO berdiri di tengah ruangan lagi. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ia memejamkan mata sebentar, lalu membukanya dengan tatapan kosong. Ia hampir pasrah. Dan saat itulah Nia menguatkan diri. Ia melangkah satu langkah ke dalam ruangan, mendorong troli kebersihannya. Semua orang menoleh. Pak, suaranya lirih, tapi cukup terdengar. Kalau mereka tidak bisa, biarkan saya coba. Ruangan mendadak sunyi. Semua mata menatapnya. Beberapa pegawai langsung tertawa sinis. Apa-apaan ini? Tukang bersih-bersih mau main komputer. Dia cuma lulusan SD. Pak, mana mungkin bisa? Salah satu direktur menunjuknya dengan marah. CEO, jangan gila. Masa kita kasih sistem perusahaan dipegang orang seperti dia? CEO menoleh. Tatapannya jatuh pada Nia. Ia melihat seragam biru sederhana, troli dengan ember kuning, tangan kecil yang masih basah oleh cairan pembersih. Tapi ia juga melihat mata itu. Mata yang tidak gemetar, mata yang menyimpan keyakinan. Nia menatap balik tanpa berkedip. Waktu kita tinggal 5 menit, Pak, katanya tegas. CEO terdiam. Detik itu, ia harus memilih.
Detik demi detik bergulir seperti pukulan palu di dada. Ruangan data itu seakan dipenuhi kabut tebal yang membuat setiap orang sulit bernapas. Hitungan mundur di layar besar terus berjalan. 0500, 0459, 0458. Suara alarmnya tajam, menusuk telinga, membuat semua orang kian panik. CEO berdiri di tengah ruangan. Matanya masih menatap Nia yang kini berdiri tegak di ambang pintu, dengan seragam biru mudanya yang masih basah di bagian lengan. Tangan Nia sedikit gemetar, tapi sorot matanya justru teguh, seolah ia tahu benar apa yang harus dilakukan. Salah seorang direktur berteriak keras. "Pak, jangan buang waktu. Dia itu hanya tukang pel. Apa Bapak mau mempercayakan masa depan perusahaan ke tangan anak kampung lulusan SD?" Tawa sinis terdengar di antara beberapa pegawai lain. "Hahaha, ini gila. Mana mungkin bisa. Ayo fokus. Jangan dengarkan ocehan pembantu kebersihan." Namun CEO tetap menatap Nia. Ada sesuatu dalam diri gadis itu yang membuatnya ragu untuk menolak. Ia ingat, ketika pertama kali masuk kantor pagi tadi, sempat sekilas bertemu mata dengan Nia. Sorotnya sama. Ada ketenangan yang aneh. Ada keyakinan yang berbeda. Nia melangkah maju, mendorong troli kebersihannya ke samping dinding. Ia tidak peduli tatapan orang-orang. Suaranya terdengar mantap. "Pak, biarkan saya coba. Kita tidak punya banyak waktu. Saya tahu saya bisa." CEO menarik napas panjang. Ia menoleh ke layar besar, melihat angka terus berkurang. 0410, 0409. Lalu ia menghela napas berat dan berkata lirih, "Baik, coba." Suasana mendadak hening. Semua orang di ruangan itu terdiam, terkejut dengan keputusan sang CEO. "Apa?" seru salah satu direktur dengan wajah merah padam. "Pak, Bapak sudah gila. Kalau dia salah sentuh, kita tamat lebih cepat." CEO menoleh tajam, suaranya dingin. "Kalian semua sudah mencoba, tapi tidak ada yang berhasil. Sekarang kita tidak punya pilihan lain. Diam dan biarkan dia bekerja." Nia berjalan mendekat. Langkahnya pelan. Namun setiap langkah seperti dentuman keras di telinga para pegawai. Mereka menatapnya dengan tatapan mencemooh. Ada juga yang menatap sinis penuh kebencian, tapi tak sedikit yang justru mulai penasaran. Ia duduk di kursi kosong di depan komputer utama. Kursi itu terlalu besar untuk tubuh mungilnya. Tangannya yang masih basah oleh air pel ia lep cepat ke celana hitamnya, lalu diletakkan di atas keyboard. Semua orang menahan napas. Hitungan mundur terus berjalan. 03.30, 03.29. Nia memejamkan mata sebentar. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Lalu, ketika matanya terbuka, sorotnya berubah. Dari gadis kebersihan yang selalu merunduk, kini ia tampak seperti sosok yang berbeda, tegas, fokus, penuh keyakinan. Tangannya mulai mengetik. Jemarinya menari cepat di atas keyboard. Bukan asal tekan, melainkan seolah sudah terbiasa. Baris demi baris kode muncul di layar. Para teknisi yang berdiri di belakangnya saling berpandangan. Kaget. Dia ngetiknya cepat sekali. Bisik seorang teknisi. "Apa dia benar-benar paham?" Sahut yang lain dengan suara tercekat. Direktur yang tadi mengejek menggerutu. "Itu hanya gaya. Nanti juga salah." Namun dalam hitungan detik, layar yang tadinya merah penuh peringatan mulai berubah. Garis-garis yang berlari liar mulai melambat. Alarm hitungan mundur masih berjalan, namun grafik virus yang menyebar tampak terhambat. 02.40, 02.39. Nia tidak berhenti. Tangannya terus menari. Keringat mulai mengalir di pelipisnya. Tapi ia tidak peduli. Ia tahu benar jalur mana yang harus dipotong, pintu mana yang harus dikunci, dan celah mana yang bisa ditutup rapat. CEO berdiri di belakangnya, memperhatikan dengan mata melebar. Hatinya berdegup kencang, campuran antara cemas dan kagum. "Apa ini?" bisiknya tertahan, lalu terdiam lagi, seakan takut mengganggu. 0200,
01:59. Suara alarm semakin keras. Semua orang menahan napas. Tiba-tiba, layar besar di depan berubah. Garis merah yang tadinya mendominasi kini tertahan. Satu demi satu pintu akses ditutup. Angka penyebaran virus yang tadi meroket turun perlahan. Tidak mungkin, gumam seorang teknisi dengan mata terbelalak. Dia benar-benar menghentikannya. Direktur yang tadi marah langsung pucat. Ia melirik kanan kiri, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. 0110, 0109, 0108. Nia mengetik lebih cepat. Napasnya terengah, tapi matanya tajam. Ia tahu masih ada satu pintu terakhir yang harus ditutup. Kalau gagal, semua kerja kerasnya sia-sia. 00:45. 00:44. Sedikit lagi, gumamnya lirih. Meski semua orang bisa mendengar. 00:30. Jari-jarinya mengetik cepat, hampir seperti mesin. 00:15. Layar besar berkedip. Lalu, garis merah terakhir lenyap. Virus yang menyebar berhenti total. Sistem kembali normal. 00:05. 00:04. 00:03. Hitungan mundur masih berjalan, tapi Nia menekan satu tombol terakhir. Layar berubah biru, menampilkan pesan, sistem aman. Ancaman dihentikan. Alarm berhenti. Suara sirene padam. Ruangan mendadak hening. Semua orang menatap layar itu dengan mulut terbuka. Mereka tidak percaya. Virus yang hampir mencuri semua data perusahaan berhasil dihentikan oleh seorang gadis petugas kebersihan. Nia menunduk, melepaskan tangannya dari keyboard. Ia menghela napas panjang, tubuhnya sedikit gemetar, lalu bersandar di kursi. Dalam hati ia berbisik syukur, meski bibirnya hanya tersenyum tipis. CEO berdiri di belakangnya, matanya berkaca-kaca. Ia tidak tahu harus berkata apa. Yang jelas, di detik itu ia sadar, gadis yang selama ini dihina sebagai tukang pel ternyata baru saja menyelamatkan masa depan perusahaannya. Suasana ruangan data masih dipenuhi rasa tidak percaya. Beberapa menit lalu, hitungan mundur hampir mencapai angka 0. Semua orang pasrah. Namun kini layar besar di depan mereka jelas menuliskan, sistem aman. Ancaman dihentikan. Para pegawai yang tadi ribut kini terdiam. Ada yang mengusap wajah, ada yang saling berpandangan, ada pula yang hanya bisa menggeleng, seolah masih tidak yakin dengan apa yang baru saja mereka lihat. Nia bangkit perlahan dari kursi komputer. Seragam biru mudanya basah oleh keringat. Rambut yang diikat sederhana menempel di pelipis. Ia kembali mendorong troli kebersihan, hendak pergi tanpa berkata apa-apa. Namun tatapan orang-orang menempel padanya seperti bayangan. Aku masih tidak percaya, bisik seorang teknisi muda. Tidak masuk akal. Anak kebersihan bisa menghentikan virus yang kita bahkan tidak sanggup lawan. Sahut rekannya dengan wajah pucat. Seorang direktur yang sejak tadi tidak suka menatap Nia dengan sinis. Ia melangkah mendekat. Suaranya penuh curiga. CEO, Bapak jangan langsung percaya. Bisa jadi dia orang dalam. Bisa jadi dialah yang memasukkan virus itu, lalu berpura-pura jadi pahlawan. Beberapa pegawai lain mengangguk pelan, meski wajah mereka ragu. Tuduhan itu terdengar kasar, tapi memang sulit dipercaya kalau seorang gadis muda lulusan SD bisa menguasai komputer serumit itu. CEO mengangkat tangannya, menatap tajam. Cukup. Suara tegasnya membuat semua orang terdiam. Ia menoleh sebentar ke arah Nia. Gadis itu hanya menunduk, tidak marah, tidak tersinggung, hanya diam seperti biasa. Aku melihat sendiri apa yang dia lakukan. Tanpa dia, semua data kita sudah hilang. Lanjut CEO dengan nada mantap. Direktur itu terdiam, wajahnya merah padam. Namun rasa tidak terimanya masih jelas terlihat. Nia menunduk lebih dalam. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Pak. Ia kemudian mendorong troli keluar ruangan, meninggalkan semua yang masih terpaku pada layar besar. CEO mengikuti Nia dengan pandangan matanya. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sejak tadi,
Ia tidak bisa mengusir pertanyaan besar itu. Bagaimana mungkin seorang petugas kebersihan bisa melakukan hal seperti itu? Malamnya, setelah kantor sepi, CEO duduk sendirian di ruang kerjanya. Laptop di depannya menampilkan data karyawan. Ia mengetik nama, Nia. Beberapa baris muncul. Nama, Nia. Usia, 20 tahun. Pendidikan, SD. Alamat, Kampung Sukamaju RT 03 RW 01. CEO mengetik alamat itu di mesin pencarian, lalu menemukan sesuatu yang membuatnya tercengang. Foto satelit menunjukkan sebuah gedung tua terbengkalai. Atapnya roboh, dindingnya retak. Rumput liar tumbuh menutupi pintu masuk. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ini, apa benar rumahnya? Gumam CEO pelan. Ia bersandar di kursinya, mengusap dagu. Hatinya semakin penasaran. Bagaimana mungkin seorang gadis dengan latar belakang seperti itu bisa melakukan hal yang bahkan tim IT tidak mampu? Di kepalanya terlintas kembali tatapan Nia ketika berkata, "Waktu kita tinggal 5 menit, Pak." Tatapan itu tidak seperti mata seorang gadis polos, melainkan mata seseorang yang tahu lebih banyak daripada yang ia tunjukkan. Malam harinya, CEO memutuskan untuk keluar diam-diam. Ia membawa sopir pribadinya dan pergi menuju alamat yang tertera di data. Mobil hitam itu berhenti di depan gedung terbengkalai yang sama seperti di layar. Hanya ada angin malam, suara jangkrik, dan tembok kusam yang hampir runtuh. CEO turun dari mobil, berjalan mendekat. Tangannya menyentuh dinding dingin yang penuh lumut. Ia menatap ke dalam, melihat ruang kosong dengan kursi kayu patah dan jendela pecah. Tidak ada tanda seorang pun pernah tinggal di sana. Alamat palsu, gumamnya dengan wajah tegang. Ia kembali masuk ke mobil. Kepalanya dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya Nia? Mengapa ia bekerja sebagai petugas kebersihan? Dari mana ia belajar komputer serumit itu? Jawaban-jawaban itu belum ia temukan. Namun satu hal pasti, sejak hari ini, ia tidak akan berhenti memperhatikan gadis bernama Nia. Dan tanpa ia sadari, dari balik gelapnya gedung terbengkalai itu, ada sepasang mata lain yang diam-diam memperhatikan kepergiannya. Mata yang mengenal CEO, dan mengenal Nia lebih dari siapapun. Pagi kembali datang. Cahaya matahari menembus kaca besar lobi perusahaan, memantul di lantai marmer yang dingin. Nia, dengan seragam biru mudanya yang sederhana, mendorong troli kebersihan seperti biasa. Wajahnya tenang, meski matanya masih terlihat sedikit lelah setelah malam panjang kemarin. Hari itu bagi sebagian besar orang adalah hari biasa. Namun bagi CEO, ini adalah hari yang berbeda. Sejak kejadian di ruang data kemarin, pikirannya tidak bisa berhenti memikirkan Nia. Malam tadi ia mencoba mencari jawaban di data perusahaan, tapi malah menemukan kejanggalan, alamat palsu, catatan pendidikan yang sederhana, dan latar belakang yang nyaris kosong. Kini, dari lantai 2, CEO berdiri di dekat balkon kaca, menatap ke bawah. Pandangannya mengikuti gerakan Nia yang sedang jongkok membersihkan noda di lantai. Troli kebersihan dengan ember kuning dan pel basah menemaninya. Beberapa pegawai lewat di dekat Nia. Mereka sengaja berjalan cepat agar cipratan air pel tidak mengenai sepatu mereka. Namun bukan hanya itu, ada yang sengaja menjatuhkan komentar. Kenapa sih perusahaan ini masih pakai tenaga seperti dia? Ganggu pemandangan aja. Hahaha, iya. Lihat tuh, masih muda tapi kerjaannya cuma ngepel. Dasar nggak berguna. Nia menunduk, tetap melanjutkan pekerjaannya. Ia sudah terlalu sering mendengar kalimat seperti itu. CEO yang melihat dari atas mengernyit. Ada rasa panas di dadanya. Baru kali ini ia menyaksikan langsung bagaimana pegawainya memperlakukan petugas kebersihan. Rasa penasaran pada Nia kini bercampur dengan rasa marah pada perlakuan semena-mena itu. Jam makan siang tiba. Pegawai berbondong-bondong menuju kantin. Suara obrolan dan tawa memenuhi lorong. Nia pun turun ke ruang alat, tempat kecil di pojok gedung. Di sana sudah ada Rika dan Sumarno. Mereka membuka bekal sederhana. Nasi bungkus dengan sayur kangkung, tempe goreng, dan sambal. "Ayo makan bareng," kata Rika sambil tersenyum, menyodorkan separuh lauknya.
Nia duduk bersila di lantai. Ia tersenyum kecil, menerima nasi dengan hati-hati. "Terima kasih, Mbak." Sumarno menambahkan, "Nanti kalau masih lapar, bagi aja sama saya. Jangan sungkan." Mereka bertiga makan di lantai beralaskan kertas koran bekas. Cahaya lampu redup, dinding catnya terkelupas, dan bau kain pel lembab memenuhi ruangan. Namun di sana, ada tawa kecil yang tulus. Mereka saling bercerita tentang kampung halaman, tentang anak-anak, tentang kehidupan yang keras namun tetap dijalani. Tanpa mereka sadari, CEO berdiri tidak jauh dari sana. Ia baru saja keluar dari ruang rapat ketika matanya menangkap pintu ruang alat yang terbuka sedikit. Dari celah itu, ia bisa melihat Nia dan dua rekannya makan bersama di lantai sempit. CEO terdiam. Ia mengingat papan pengumuman di depan kantin yang jelas tertulis, "Makan siang gratis untuk semua karyawan." Semua. Namun kenyataannya, para petugas kebersihan tidak pernah ada di sana. Mereka memilih ruang kecil yang pengap, bukan karena tidak boleh, tetapi karena tatapan hinaan membuat mereka tidak punya tempat di meja yang seharusnya juga milik mereka. Hati CEO berdesir. Ia kembali mengingat bagaimana Nia menyelamatkan perusahaan hanya dalam 5 menit. Gadis itu pantas duduk di kursi terhormat, bukan di lantai pengap dengan nasi bungkus. Sore harinya, CEO sengaja berjalan melewati lorong depan bersama beberapa staf. Dari kejauhan, ia melihat lagi Nia sedang dipanggil oleh dua pegawai muda. Kamu." Salah satu dari mereka menunjuk Nia. "Kalau ngepel itu jangan di sini waktu jam pulang. Sepatu kami jadi basah. Otakmu dipakai nggak?" Pegawai satunya tertawa keras. Sudahlah. Dia kan lulusan SD. Mana ngerti aturan." Beberapa orang lain ikut tertawa. Suara mereka menggema di lorong. Nia hanya diam, menunduk, lalu menarik pelnya menjauh agar tidak mengganggu. Namun kali ini, CEO melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Langkahnya berhenti. Ia menatap tajam ke arah pegawai yang tertawa. Suasana mendadak hening ketika mereka sadar sang CEO ada di sana. Tanpa berkata apa-apa, CEO menatap Nia yang masih jongkok, lalu melanjutkan langkahnya ke ruang kerjanya. Namun di hatinya, ada tekad yang mulai tumbuh. Ia tidak bisa membiarkan hal ini terus terjadi. Malamnya, ia kembali duduk di kursinya yang besar. Tangannya menopang dagu. Matanya kosong menatap cahaya lampu kota dari balik jendela. Sosok Nia kembali muncul di pikirannya. Kenapa gadis itu menyembunyikan identitasnya? Dari mana ia bisa menguasai komputer serumit itu? Dan kenapa ia rela bekerja sebagai petugas kebersihan? Pertanyaan itu belum ada jawabannya. Tapi satu hal sudah jelas. Nia berbeda. Ia bukan sekadar gadis desa yang bekerja sebagai tukang pel. Ada rahasia besar yang belum terungkap. Dan CEO bertekad, mulai besok, ia akan mencari tahu lebih dalam. Bahkan jika harus menghadapinya langsung. Hari berikutnya, suasana kantor kembali seperti biasa. Pegawai lalu lalang dengan wajah sibuk, suara obrolan terdengar dari lorong, dan aroma kopi bercampur parfum mahal memenuhi udara. Seolah-olah kejadian kemarin di ruang data hanyalah mimpi yang tak pernah ada. Namun bagi Nia, pagi itu tetap sama. Seragam biru mudanya yang sederhana, troli berisi ember dan cairan pembersih, serta tatapan meremehkan yang terus mengikuti langkahnya. Meski begitu, ia tetap menunduk, bekerja tanpa banyak bicara. CEO sejak pagi sudah memantau. Dari balik kaca kantornya di lantai 2, ia memperhatikan Nia yang tekun mengepel lantai. Tatapannya bukan sekadar rasa ingin tahu, tetapi juga ada sesuatu yang lebih dalam. Campuran penasaran, hormat, sekaligus iba. Ia teringat bagaimana gadis itu duduk di lantai ruang alat bersama Rika dan Sumarno, makan dengan nasi bungkus seadanya. Padahal papan pengumuman jelas-jelas menyebut makan siang gratis untuk semua karyawan. Semua, gumam CEO lirih. Tapi kenapa mereka tidak pernah duduk di sana? Waktu berjalan cepat hingga jam makan siang tiba. Pegawai berbondong-bondong masuk ke kantin. Suasana riuh dengan obrolan dan tawa. Kursi-kursi dipenuhi orang berdasi. Meja-meja berderet dengan piring penuh lauk.
Aroma sop panas dan ayam goreng memenuhi ruangan. Di sudut lain gedung, Nia kembali duduk di ruang alat bersama Rika dan Sumarno. Mereka membuka bekal sederhana. Kali ini hanya nasi putih, telur dadar, dan sambal bawang. Mereka tersenyum, saling berbagi meski porsinya kecil. Namun tanpa mereka sadari, CEO berjalan menuju kantin. Semua pegawai yang melihat segera menegakkan tubuh. Ada yang langsung berdiri, ada yang berhenti bicara. CEO jarang sekali makan siang di kantin. Kehadirannya membuat suasana mendadak hening. Langkahnya mantap. Ia tidak langsung duduk. Pandangannya berkeliling, memperhatikan meja penuh pegawai, lalu berhenti pada pojok ruangan kantin yang kosong. Ada kursi dan meja di sana, tetapi tidak pernah dipakai siapapun. CEO lalu berbalik, menoleh pada seorang staf. Suaranya tenang tapi tajam. Panggil semua petugas kebersihan. Suruh mereka makan siang di sini. Ruangan seketika riuh. Apa? Bisik seorang pegawai. Petugas kebersihan? Duduk di kantin. Bukankah selama ini mereka? Tidak pernah. Staf itu tampak ragu. Namun CEO menatapnya tajam. Cepat. Beberapa menit kemudian, Rika, Sumarno, dan Nia muncul di depan pintu kantin. Mereka saling berpandangan dengan bingung. Troli kebersihan masih mereka dorong. Para pegawai memandang mereka dengan tatapan sinis. Ada yang menutup hidung, ada yang berbisik-bisik. Ngapain mereka ke sini? Ya ampun, jangan bilang mau makan di sini. Jijik banget. Dasar pembawa kuman. Nia menunduk. Jantungnya berdebar. Ia tahu tempat ini bukan untuk mereka. Setidaknya begitulah aturan tak tertulis yang selama ini berlaku. Namun CEO berdiri dari kursinya, melangkah ke tengah ruangan. Suaranya keras, cukup untuk didengar semua orang. Kantin ini gratis untuk semua karyawan. Semua, termasuk mereka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang berani mengusir atau meremehkan. Semua orang terdiam. Tawa dan bisikan berhenti seketika. Para direktur yang kebetulan hadir ikut membeku. Wajah mereka tegang. CEO kemudian menoleh ke arah Nia dan dua rekannya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ayo, duduklah. Di sini, bersama saya. Rika dan Sumarno saling pandang, bingung sekaligus takut. Mereka tidak pernah dibela seperti ini sebelumnya. Nia menggenggam erat gagang troli, mencoba mengumpulkan keberanian. Pelan-pelan, mereka bertiga melangkah masuk. Langkah itu terasa berat, karena puluhan pasang mata menatap penuh rasa tak percaya. Sebagian mata penuh cemooh, sebagian lagi terkejut, sebagian lain diam tanpa ekspresi. CEO menarik kursi di meja tengah. Ia menepuk sandaran kursi itu, memberi isyarat agar Nia duduk di sana. Rika dan Sumarno juga diberi tempat. Silakan. Hari ini kita makan bersama. Hening menyelimuti ruangan. Tidak ada yang berani bersuara. Nia duduk perlahan. Tangannya gemetar. Rasa asing menyelubungi dadanya. Ia terbiasa duduk di lantai ruang alat. Bukan di kursi bersih dan empuk di tengah kantin. Ia menunduk. Menahan air mata yang hampir jatuh. Rika dan Sumarno duduk di sebelahnya. Wajah mereka campuran antara senang dan takut. CEO kemudian mengambil nampan, mengisinya dengan nasi, lauk, dan sup. Ia sendiri yang menyodorkannya ke depan Nia. Ini hak kalian. Jangan pernah merasa berbeda. Kalian pekerja perusahaan ini, sama seperti yang lain. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Para pegawai terdiam, sebagian menunduk, sebagian lagi menahan rasa malu. Mereka teringat bagaimana selama ini mereka menertawakan, merendahkan, bahkan mengusir petugas kebersihan dari dekat pintu kantin. Kini, sang CEO sendiri yang meminta mereka duduk di meja utama. Nia mengangkat wajah perlahan, menatap CEO dengan mata berkaca-kaca. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ia ingin berkata terima kasih, tapi suaranya tercekat. CEO hanya mengangguk, lalu mulai makan. Silakan, ucapnya pelan. Rika, Sumarno, dan Nia akhirnya mengambil sendok. Suasana masih canggung,
Namun untuk pertama kalinya, mereka merasakan apa itu duduk di kursi kantin bersama seluruh karyawan. Dan siapapun yang berani menghina hari itu, akan langsung berhadapan dengan tatapan tajam sang CEO. Keesokan harinya, kantor kembali berjalan seperti biasa. Namun suasana tidak sepenuhnya sama. Ada bisik-bisik yang menyebar cepat, lebih cepat dari email resmi perusahaan. Bukan tentang proyek baru atau rapat penting, melainkan tentang kejadian di kantin kemarin, ketika CEO duduk makan bersama petugas kebersihan. Gila ya, masa CEO mau makan bareng mereka? Aku juga lihat sendiri. Dia sampai nyodorin makanan ke gadis bernama Nia itu. Apa istimewanya anak itu? Kok kayak dilindungi banget? Setiap lantai dipenuhi gosip. Ada yang membicarakannya dengan suara rendah. Ada yang sengaja mengucapkannya keras agar didengar Nia yang sedang mengepel. Nia hanya diam. Ia menunduk, tetap mendorong troli kebersihan. Namun di balik ketenangannya, hatinya berguncang. Ia tahu, perhatian CEO membuat posisinya semakin sulit. Ia yang tadinya hanya jadi bahan ejekan biasa, kini menjadi pusat kebencian tersembunyi. Di ruang alat, Rika dan Sumarno juga khawatir. "Nih, apa kamu nggak takut? Pegawai-pegawai itu sekarang iri padamu," kata Rika sambil melipat kotak nasi kosong. Sumarno menimpali. "Aku dengar tadi pagi ada yang bilang, jangan-jangan kamu ada hubungan khusus sama CEO." Nia tertawa hambar. "Hubungan apa? Aku cuma tukang bersih-bersih. Mana mungkin?" Meski suaranya berusaha tegar, namun hatinya tahu, gosip bisa lebih tajam daripada pisau. Sementara itu, di lantai atas, CEO duduk di ruangannya dengan wajah serius. Ia memandangi laporan di meja, tapi pikirannya tak bisa lepas dari Nia. Bukan hanya karena kejadian di kantin, tapi juga karena rasa penasaran yang semakin kuat. Semalam ia kembali membuka data karyawan Nia. Tidak ada tambahan informasi. Hanya lulusan SD, alamat yang ternyata gedung kosong, dan catatan kerja yang sederhana. Semua terlalu bersih, gumamnya pelan. Seolah-olah ada yang sengaja menutupi jejaknya. CEO mengingat kembali kejadian di ruang data. Cara Nia mengetik, kecepatan tangannya, ketepatan langkahnya. Itu bukan kemampuan sembarangan. Butuh pengalaman bertahun-tahun untuk bisa melakukannya. Lalu bagaimana mungkin seorang gadis muda dari desa bisa seahli itu? Siang hari, CEO sengaja turun tanpa banyak pengawal. Ia berjalan menyusuri lorong, pura-pura memeriksa keadaan, padahal matanya mencari sosok Nia. Dari kejauhan, ia melihatnya. Nia sedang duduk di lantai bersama Rika dan Sumarno, membuka bekal nasi bungkus. Mereka tertawa kecil, meski jelas terdengar suara-suara ejekan dari pegawai yang lalu lalang. "Lihat tuh, mereka sudah biasa di kantin kemarin. Kok sekarang balik lagi ke sini? Takut? Hahaha, jangan-jangan CEO cuma kasihan sebentar. Besok-besok dilupakan lagi." Nia hanya menunduk, pura-pura tidak mendengar. Namun CEO melihat semua itu dengan mata kepala sendiri. Rasa marah kembali menggelegak dalam dirinya. Ia ingin maju, ingin membela, tapi ia menahan diri. Ia sadar, kalau terlalu cepat, ia justru akan memperburuk keadaan Nia. Malam harinya, CEO kembali duduk sendirian di ruang kerja. Lampu kota berkilauan di balik jendela besar. Ia menyalakan laptop, mencoba mencari jejak lain tentang Nia. Kali ini ia mencoba dengan cara berbeda, membuka catatan lama perusahaan, siapa saja yang pernah diwawancarai di bagian HR. Namun tetap saja, data tentang Nia minim, seolah-olah ia hanyalah gadis biasa yang melamar tanpa banyak syarat. Namun CEO yakin, Nia bukan gadis biasa. Di sisi lain kota, Nia berjalan sendirian menuju kos kecilnya. Malam itu hujan turun deras, membuat rambutnya yang diikat sederhana basah. Seragam birunya pun lembab dan menempel di kulit. Ia menunduk, melangkah cepat melewati gang sempit. Di ujung gang, ada seseorang yang memperhatikannya dari balik bayangan. Mata tajam yang mengikuti setiap langkah Nia. Orang itu tidak berbicara, hanya mengamati, lalu menghilang saat Nia masuk ke kosannya yang sederhana.
Esok paginya, gosip semakin panas. Ada pegawai yang dengan sengaja menegur keras di depan banyak orang. Nia, kapan kamu makan siang lagi bareng CEO? Jangan-jangan sekarang kamu sudah merasa satu level sama kami. Tawa meledak, menggema di lorong. Nia terdiam, wajahnya memerah. Troli kebersihannya ia dorong pelan, mencoba menjauh. Tapi suara-suara itu terus mengikuti. Kalau mau, minta sekalian naik jabatan. Hahaha. Ya ampun, jangan-jangan kamu memang punya kedekatan khusus. Saat itu, CEO kebetulan lewat. Ia mendengar semuanya. Langkahnya terhenti. Tatapannya berubah tajam. Para pegawai yang mengejek langsung menunduk. Wajah mereka pucat. Tanpa berkata apa-apa, CEO berjalan melewati mereka, lalu menoleh sebentar ke arah Nia. Tatapan itu bukan sekadar kasihan. Ada janji diam di sana. Janji bahwa ia tidak akan membiarkan ini terus berlanjut. Dan di balik semua itu, CEO semakin yakin, Nia menyimpan rahasia besar. Bukan hanya soal kemampuannya, tapi juga tentang siapa dia sebenarnya. Pagi itu, langit kota tampak muram. Awan kelabu menggantung, seolah mencerminkan suasana hati Nia. Ia datang lebih awal dari biasanya, mendorong troli kebersihan yang roda kirinya sedikit berdecit. Seragam biru mudanya sudah lusuh, namun tetap bersih. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya menunduk dalam diam. Meski berusaha terlihat tenang, di dalam hatinya ia tahu gosip sudah semakin menjadi-jadi. Sejak CEO mengajaknya makan di kantin, hampir setiap langkahnya diikuti tatapan curiga. Ada yang berbisik lirih, ada yang sengaja berkata keras agar ia dengar. Lihat tuh, bintang baru perusahaan. Hahaha, siapa sangka CEO punya selera aneh. Kalau begini, kita yang kuliah tinggi-tinggi kalah sama tukang pel. Nia menahan napas dalam-dalam. Ia menggenggam gagang pel lebih erat, lalu melanjutkan pekerjaannya tanpa menoleh. Di lantai atas, CEO sedang memandangi layar laptopnya. Ia membuka kembali data Nia, tapi hasilnya tetap sama. Alamat palsu, catatan pendidikan SD, dan tidak ada informasi lain. Semakin ia mencari, semakin besar rasa penasarannya. Aku harus bicara langsung, gumamnya lirih. Menjelang siang, CEO sengaja berjalan ke lorong tempat Nia bertugas. Para pegawai yang melihatnya langsung memberi jalan. Beberapa bahkan menegakkan badan seperti sedang diawasi. Namun CEO tidak peduli. Matanya mencari satu sosok. Di ujung lorong, ia melihat Nia sedang jongkok, mengelap noda kopi yang tumpah di lantai. Troli kebersihan ada di sampingnya. CEO melangkah mendekat. Nia. Suara itu membuat Nia terkejut. Ia menoleh cepat, lalu buru-buru berdiri. Tangannya basah oleh kain pel. Ia menyembunyikannya di belakang punggung. Iya, Pak. Suaranya pelan, hampir bergetar. CEO menatapnya dalam-dalam. Ikut saya sebentar. Beberapa pegawai yang melihat langsung berbisik-bisik. Wah, dipanggil CEO. Ada apa lagi? Jangan-jangan makin dekat. Nia menunduk, mengikuti langkah CEO. Mereka berjalan melewati lorong panjang, lalu masuk ke sebuah ruang rapat kecil yang sepi. CEO menutup pintu, membuat ruangan hening. Sesaat, hanya suara jarum jam yang terdengar. CEO berdiri, bersedekap, menatap Nia yang berdiri canggung di depan meja. Aku ingin tahu, ucap CEO akhirnya. Siapa sebenarnya kamu? Nia terdiam. Kata-kata itu menancap dalam hatinya. Ia menunduk lebih dalam, menggigit bibir. Saya hanya petugas kebersihan, Pak. Tidak lebih. CEO menggeleng pelan. Tidak. Aku lihat sendiri apa yang kamu lakukan di ruang data. Tidak ada petugas kebersihan yang bisa menghentikan virus rumit itu. Bahkan tim IT kita menyerah. Tapi kamu hanya butuh 5 menit. Nia menahan napas. Tangannya gemetar di balik punggung. Aku sudah cek data dirimu. Lanjut CEO. Suaranya tegas. Alamat yang kamu tulis tidak ada. Itu gedung kosong. Jadi katakan, Nia, kenapa kamu ada di sini?
Apa tujuanmu sebenarnya? Nia mengangkat wajah perlahan. Matanya berkaca-kaca, namun tatapannya tajam. Pak, tolong jangan tanya terlalu jauh. Saya hanya ingin bekerja. Hanya ingin membantu keluarga di kampung. CEO menatap lebih dalam. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Namun ia juga melihat keteguhan di mata Nia. Seakan gadis itu berusaha melindungi sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Ruangan kembali hening. CEO akhirnya menghela napas, lalu berkata, "Baiklah, kalau kamu tidak mau bicara sekarang, aku tidak akan memaksa. Tapi dengar baik-baik. Nia, mulai hari ini, siapapun yang berani merendahkanmu, akan berhadapan langsung denganku." Mata Nia melebar. Ia ingin berkata sesuatu, tapi kata-katanya tertahan di tenggorokan. CEO melangkah mendekat. Suaranya lebih pelan namun penuh wibawa. "Kamu mungkin mencoba menyembunyikan siapa dirimu. Tapi aku janji, aku akan mencari tahu. Sampai aku tahu kebenarannya." Nia menunduk lagi. Air matanya jatuh setetes ke lantai. Ia menggenggam erat kain pel di tangannya. Hatinya bergetar hebat. Ia tidak menyangka CEO akan bicara sejauh ini. Saat pintu ruang rapat terbuka, beberapa pegawai yang berusaha mengintip segera pura-pura sibuk. Namun gosip baru sudah siap menyebar. CEO memanggil Nia secara pribadi, berbicara lama berdua saja. Bagi pegawai lain, itu hanya bahan bisikan. Namun bagi CEO, itu awal dari tekad baru. Ia harus tahu siapa Nia sebenarnya. Dan bagi Nia, itu awal dari rasa takut yang lebih besar. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan perlahan mulai tercium. Hari-hari berikutnya di perusahaan tidak pernah lagi sama. Sejak Nia dipanggil ke ruang rapat kecil bersama CEO, gosip menyebar lebih cepat daripada angin. Setiap sudut kantor seakan menjadi panggung bisik-bisik. Katanya CEO bicara empat mata sama dia. Lama sekali. Jangan-jangan memang ada sesuatu. Masa ia CEO sebegitu pedulinya kalau bukan ada hubungan khusus? Hahaha, bisa jadi. Anak kebersihan yang biasanya makan di lantai, sekarang dekat sama atasan tertinggi. Tawa kecil menyertai setiap ucapan itu. Dan seperti biasa, Nia hanya menunduk, mendorong troli kebersihannya tanpa menanggapi. Namun kali ini, setiap tatapan terasa lebih menusuk. Seolah semua mata melihatnya bukan lagi sekadar petugas kebersihan, melainkan teka-teki yang belum terjawab. Rika menepuk pundaknya di ruang alat. "Nih, kamu harus hati-hati. Orang-orang semakin iri. Aku takut mereka berbuat macam-macam." Sumarno menambahkan dengan nada cemas. "Aku juga dengar beberapa direktur tidak senang. Mereka merasa CEO terlalu melindungimu." Nia tersenyum hambar. "Aku cuma ingin bekerja seperti biasa. Tak lebih." Namun hatinya gelisah. Ia tahu, semakin ia diperhatikan, semakin besar bahaya yang mendekat. Sementara itu, di ruang kerja besar di lantai atas, CEO duduk dengan wajah muram. Di depannya berdiri beberapa direktur senior. Mereka tidak lagi berbisik, melainkan menyampaikan protes terang-terangan. "Pak, perusahaan ini sedang dalam masa sulit. Investor sudah gelisah. Tapi kenapa Bapak sibuk memperhatikan petugas kebersihan? Itu bisa menjatuhkan wibawa Bapak sendiri." Benar. Pegawai mulai resah. Mereka melihat perbedaan perlakuan itu. Kalau terus begini, bisa jadi masalah besar. CEO mendengarkan dengan wajah datar. Tangannya mengepal di atas meja. "Kalian semua lebih takut pada gosip daripada pada kenyataan. Gadis itu menyelamatkan perusahaan ini. Kalau tidak ada dia, data kita sudah habis. Apa kalian lupa?" Direktur yang paling vokal melangkah maju. Suaranya dingin, hampir menuduh. "Justru itu yang membuat kami curiga. Pak, jangan-jangan dialah dalang dari semua ini. Jangan-jangan virus itu memang ulahnya, agar terlihat seperti pahlawan." CEO berdiri, menatap tajam. "Cukup. Aku tidak mau dengar tuduhan tanpa bukti. Kalau kalian tidak bisa menghargainya, lebih baik diam." Ruangan mendadak sunyi. Para direktur saling pandang.
Wajah mereka menegang. Mereka tahu CEO jarang marah, tapi kali ini ucapannya penuh dengan api yang tidak biasa. Namun setelah mereka pergi, CEO duduk kembali, menatap kosong keluar jendela. Meski ia membela Nia di depan orang-orang, hatinya sendiri masih penuh pertanyaan. Ia yakin Nia bukan pelaku. Tapi siapa dia sebenarnya? Sore hari, setelah sebagian besar pegawai pulang, Nia berjalan keluar gedung dengan langkah lelah. Hujan gerimis turun, membuat jalanan licin. Ia menutup kepala dengan jaket tipis, menyusuri trotoar menuju kosnya. Namun ia tidak tahu, ada seseorang yang mengikutinya dari kejauhan. Sosok laki-laki berjaket hitam, wajahnya sebagian tertutup topi. Matanya tajam, tidak pernah lepas dari bayangan Nia. Setiap kali Nia berhenti di bawah lampu jalan, bayangan itu ikut berhenti. Setiap kali Nia menoleh, ia sudah menghilang di balik pohon atau bangunan. Di kos kecilnya, Nia menggantung seragam biru mudanya yang basah. Ia duduk di ranjang tipis, memeluk lutut, menatap keluar jendela. Ada rasa dingin yang merayap, bukan hanya karena hujan, tetapi karena firasat buruk yang tiba-tiba muncul. Kenapa aku merasa diawasi? Bisiknya pelan. Malam semakin larut. Di luar, sosok berjaket hitam itu masih berdiri di bawah pohon. Tatapannya lurus ke arah jendela Nia. Ia mengeluarkan ponsel, menekan nomor, lalu berbisik lirih. Target sudah di perusahaan. Gadis itu bukan orang biasa. Keesokan paginya, suasana kantor makin panas. Gosip berkembang menjadi fitnah. Ada yang berani terang-terangan berkata di depan Nia, "Kalau kau bukan siapa-siapa, mana mungkin CEO peduli padamu? Ayo ngaku, sebenarnya kau siapa?" Tawa mengejek pecah, membuat dada Nia terasa sesak. Dari kejauhan, CEO melihat kejadian itu. Rahangnya mengeras. Ia tahu waktunya semakin sedikit untuk mencari kebenaran. Sebab bukan hanya gosip yang kini mengintai Nia, tapi juga sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang datang dari luar perusahaan. Dan tanpa ia sadari, bayangan itu semakin mendekat, bersiap membuka rahasia yang selama ini Nia sembunyikan rapat-rapat. Hari itu, suasana kantor terasa lebih tegang dari biasanya. Pegawai bekerja dengan wajah gelisah, para direktur sibuk keluar masuk ruang rapat, dan gosip tentang Nia belum juga reda. Justru semakin liar. Ada yang bilang ia punya hubungan darah dengan CEO, ada pula yang menuduh ia agen rahasia yang sengaja disusupkan. Di lorong lantai 3, Nia kembali menjadi sasaran. Seorang pegawai muda menghadangnya sambil menyeringai. Nia, kau itu sebenarnya siapa? Jangan-jangan kau mata-mata ya? Soalnya aneh sekali, masa tukang pel bisa jago komputer?" Pegawai lain menambahkan dengan tawa. "Atau mungkin kau pacar rahasia CEO? Haha, itu lebih masuk akal." Gelak tawa menggema, menusuk telinga. Nia menunduk. Wajahnya memerah. Tangannya menggenggam gagang pel erat-erat. Seolah hanya itu yang bisa menahan dirinya dari pecahnya air mata. Namun tiba-tiba, langkah CEO terdengar di ujung lorong. Suasana mendadak senyap. Pegawai-pegawai yang tadi tertawa langsung menunduk pura-pura sibuk. CEO berjalan mendekat. Tatapannya dingin. Ia berhenti tepat di depan mereka. Lalu menoleh pada Nia. "Ikut saya." Tanpa banyak bicara, Nia menunduk dan mengikuti. Mereka berdua masuk ke ruang rapat besar yang sepi. CEO menutup pintu, lalu berdiri menghadap jendela, punggungnya tegang. Beberapa detik hening. Hanya suara detak jam yang terdengar. Akhirnya CEO berbicara. Suaranya rendah namun penuh tekanan. "Aku sudah cukup. Nia, gosip di kantor ini semakin liar. Aku tidak bisa lagi melindungimu kalau kamu terus menyembunyikan kebenaran. Jadi, katakan padaku, siapa kamu sebenarnya?" Nia menggigit bibirnya. Dadanya naik turun. "Saya, hanya petugas kebersihan, Pak." CEO menoleh cepat. Tatapannya tajam. "Tidak. Aku sudah cek datamu. Alamat yang kau tulis palsu. Dan cara kau menghentikan virus itu tidak mungkin dipelajari hanya oleh lulusan SD. Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu.
Aku butuh jawaban, Nia. Air mata menggenang di mata Nia. Ia menunduk. Suara lirihnya bergetar. Pak, tolong jangan paksa saya. Ada alasan kenapa saya di sini. Kalau saya buka semuanya, banyak orang yang akan terkejut, bahkan mungkin marah. CEO melangkah mendekat. Suaranya lebih lembut. Aku tidak peduli siapa dirimu. Aku hanya ingin tahu kebenaran. Aku janji, apapun itu, aku akan melindungimu. Kata-kata itu membuat hati Nia goyah. Ia menutup mata. Air matanya jatuh. Tangannya gemetar ketika akhirnya ia berkata pelan. Baiklah, Pak, saya akan cerita. Ruangan hening. CEO menunggu dengan napas tertahan. Sebenarnya, saya bukan hanya petugas kebersihan. Saya adalah anak dari salah satu direksi utama perusahaan ini. Suara Nia pecah. Tubuhnya gemetar. CEO terbelalak. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Apa? Nia melanjutkan dengan suara bergetar. Ayah saya, dulu salah satu pendiri perusahaan ini. Tapi ia memilih mundur diam-diam setelah terjadi perpecahan di jajaran direksi. Saya menyamar masuk sebagai petugas kebersihan. Karena saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana perusahaan ini memperlakukan orang-orang kecil. Saya ingin tahu apakah tempat ini masih punya hati, atau hanya dipenuhi kesombongan. CEO terdiam, matanya membelalak tak percaya. Semua potongan yang selama ini membingungkannya, keahlian Nia di komputer, alamat palsu, dan sorot matanya yang tajam, tiba-tiba masuk akal. Namun sebelum CEO sempat berkata apa-apa, pintu rapat terbuka dengan keras. Beberapa direktur masuk. Wajah mereka tegang. Salah satu dari mereka menuding Nia dengan marah. Jadi benar, aku sudah curiga dari awal. Kau bukan orang biasa. Nia tersentak. Tubuhnya gemetar. CEO melangkah maju, berdiri di hadapannya, menghadang tatapan tajam para direktur. Cukup. Jangan macam-macam. Kalau kalian berani menyentuhnya, kalian berhadapan dengan saya. Direktur itu mendengus. Pak, Anda tidak mengerti. Gadis ini bisa menghancurkan semua yang sudah kami bangun. Dia adalah ancaman. CEO menatap tajam. Suaranya keras. Tidak. Justru dia adalah masa depan perusahaan ini. Ruangan mendadak hening. Semua terdiam. Hanya suara napas mereka yang memburu. Nia menunduk. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan hanya karena takut. Ada perasaan lega. Karena akhirnya ia tidak sendirian lagi menanggung rahasia besar itu. Dan sejak hari itu, segalanya berubah. Rahasia Nia bukan lagi hanya miliknya. Kini CEO juga ikut menanggungnya. Dan ia bertekad, tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Nia. Namun bayangan yang selama ini mengintai dari luar semakin dekat. Sosok berjaket hitam yang mengikuti Nia malam itu kini siap masuk ke permainan, membawa bahaya yang lebih besar. Sejak kabar itu bocor di ruang rapat, kantor berubah jadi lautan kegelisahan. Para pegawai tidak lagi sekadar berbisik soal Nia. Kini mereka membicarakan sesuatu yang lebih besar. Hubungan darah antara gadis kebersihan dengan salah satu direksi pendiri perusahaan. Pantas saja CEO membelanya mati-matian. Jadi selama ini dia menyamar? Untuk apa? Kalau benar anak direksi, berarti posisinya di atas kita semua dong. Bisikan itu makin keras, bercampur dengan rasa iri dan takut. Sebagian orang mulai menjaga jarak dari Nia. Sebagian lain malah lebih berani meledek karena tak percaya pada cerita itu. Di ruang kerja CEO, suasana jauh lebih panas. Beberapa direktur kembali datang dengan wajah tegang. Mereka duduk mengelilingi meja panjang, tapi bukan untuk berdiskusi dengan tenang. Kita tidak bisa membiarkan gadis itu berkeliaran di perusahaan, kata seorang direktur dengan nada dingin. Betul. Kalau benar dia anak direksi lama, berarti dia bisa mengguncang posisi kita. Banyak keputusan masa lalu yang tidak boleh terbongkar. Kalau sampai CEO percaya penuh pada dia, habislah kita. CEO mendengarkan semua itu dengan wajah keras. Rahangnya mengencang. Tangannya mengepal di meja. Cukup. Nia tidak berniat merebut apapun.
Dia hanya ingin bekerja seperti yang lain. Dan kalau kalian berani menyentuhnya, kalian akan berhadapan langsung dengan saya. Suasana ruang rapat membeku. Para direktur saling pandang, sebagian menunduk, tapi jelas terlihat kemarahan mereka belum padam. Sementara itu, di lantai bawah, Nia kembali bekerja seperti biasa. Troli kebersihan mendorong ember yang berdecit. Pel basah menyapu lantai. Namun kali ini, setiap langkah terasa berat. Ia tahu semua mata memperhatikannya, bukan lagi hanya dengan tatapan hinaan, melainkan campuran rasa curiga dan ketakutan. Rika menepuk bahunya saat mereka makan siang di ruang alat. Nia, apa benar gosip itu? Kalau iya, kenapa kamu nggak bilang dari awal? Nia menunduk. Aku nggak bisa, Mbak. Ada hal-hal yang harus aku sembunyikan dulu. Aku cuma ingin tahu bagaimana orang di perusahaan ini memperlakukan orang kecil. Sumarno mengangguk pelan. Tapi sekarang semua sudah tahu. Kamu harus hati-hati. Orang-orang yang di atas nggak suka kalau rahasia mereka terbuka. Mata Nia bergetar. Ia tahu ucapan itu benar. Malamnya, hujan deras mengguyur kota. Kos kecil Nia gelap. Hanya diterangi lampu bohlam redup. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, menatap keluar jendela. Air hujan menetes deras, mengaburkan pandangan ke jalan sempit di depan. Namun di balik bayangan gelap, sosok berjaket hitam itu masih berdiri. Kali ini ia tidak hanya mengawasi, melainkan berbicara pada ponselnya dengan nada rendah. Ya, anak itu sudah mulai terungkap. Besok, waktunya kita bergerak. Pastikan semua orang di perusahaan percaya kalau dia ancaman. Pagi berikutnya, rencana itu mulai terasa. Sebuah email anonim tersebar di antara pegawai. Isinya fitnah yang menyebutkan Nia adalah dalang serangan virus tempo hari, bahwa ia hanya berpura-pura menyelamatkan data untuk mendapatkan simpati CEO. Kantor gempar. Benarkah? Jadi dia pelakunya. Aku sudah curiga dari awal. CEO tertipu. Bahaya kalau gadis itu dibiarkan. Nia membaca email itu dengan tangan bergetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tahu ini permainan orang dalam. Seseorang berusaha menjatuhkannya dengan cara paling keji. CEO segera mengumpulkan semua kepala divisi. Suaranya tegas, penuh wibawa. Dengar baik-baik. Email itu fitnah. Nia bukan pelakunya. Aku saksi mata. Aku lihat sendiri bagaimana dia menghentikan virus itu. Kalau ada yang menyebarkan kebohongan lagi, bersiaplah menerima konsekuensi. Meski suaranya mantap, CEO tahu permainan baru saja dimulai. Ada kekuatan gelap yang sengaja menyerang Nia dari bayangan. Dan ia harus bergerak cepat, sebelum semua ini menghancurkan gadis itu. Di luar sana, sosok berjaket hitam tersenyum samar, menatap gedung perusahaan dari kejauhan. Ini baru permulaan, bisiknya. Kantor terasa panas meski AC berhembus deras. Bisikan tentang Nia kini berubah jadi tuduhan terang-terangan. Email anonim yang menyebar kemarin membuat banyak pegawai yakin ia adalah dalang serangan virus. Kalau bukan dia, siapa lagi? Dia yang tahu cara menghentikannya, kan? Benar. Mungkin dia memang sengaja bikin kacau, biar dianggap pahlawan. CEO terlalu buta. Membela dia habis-habisan. Padahal bisa saja gadis itu musuh dalam selimut. Kata-kata itu terdengar jelas di telinga Nia saat ia melewati lorong dengan troli kebersihan. Kali ini tatapan yang diarahkan padanya bukan hanya hinaan, tapi juga rasa takut dan benci. Seolah-olah ia bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Rika mendekat, menahan lengannya. Nih, jangan hiraukan mereka. Kita tahu siapa kamu sebenarnya. Sumarno ikut menimpali. Tapi gosip sudah terlalu liar. Hati-hati, ya. Jangan pernah sendirian kalau pulang. Nia mengangguk lemah, menunduk lebih dalam. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia tahan. Ia tidak boleh terlihat rapuh. Di lantai atas, CEO mengunci pintu ruang kerjanya. Ia membuka laptop dengan wajah muram, lalu memanggil staf IT kepercayaannya. Telusuri email anonim yang tersebar kemarin.
Aku ingin tahu siapa pengirimnya. Staf itu bekerja cepat. Matanya menatap layar penuh kode. Namun setiap kali ia menemukan jejak, alamat pengirim berputar lewat server luar negeri. Pak, ini sangat canggih. Pelakunya jelas orang yang menguasai jaringan tingkat tinggi. CEO mengernyit. Tapi bisa dilacak. Staf itu menghela napas. Sulit. Tapi ada celah kecil. Seseorang lupa menyamarkan alamat IP saat pertama kali mengirim. Jejak itu mengarah ke ruang direktur lantai 5. CEO menegang. Rahangnya mengeras. Jadi benar, fitnah ini bukan datang dari luar. Ada orang dalam yang bermain. Malamnya, CEO memutuskan menyelidiki sendiri. Ia turun ke ruang server, hanya ditemani satu staf IT. Di sana, ia melihat log akses yang memperlihatkan waktu serangan virus pertama kali muncul. Dan mengejutkan, ada nama yang muncul berulang kali, Direktur Herman. Jadi dia, bisik CEO. Namun sebelum CEO bisa bergerak lebih jauh, pintu server tiba-tiba terbuka. Seorang staf lain masuk dengan wajah gugup. Pak, ada yang mencurigakan. Sejak Nia pulang, saya lihat ada pria asing mengikuti dari kejauhan. CEO tersentak. Apa? Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari keluar. Malam itu hujan kembali turun, jalanan licin. Dari mobilnya, CEO menyusuri gang kecil menuju kos Nia. Dan benar saja, dari jauh, ia melihat bayangan berjaket hitam berdiri di depan kos. Sosok itu tampak seperti menunggu. Namun begitu menyadari ada mobil mendekat, ia langsung kabur ke lorong gelap, menghilang tanpa jejak. CEO turun, berlari masuk ke kos kecil itu. Ia mengetuk pintu kamar Nia dengan cepat. Nia, ini aku. Pintu terbuka perlahan. Wajah Nia pucat, matanya sembab. Ia kaget melihat CEO berdiri basah kuyup di depan pintu. Pak, kenapa kesini? Suaranya bergetar. CEO menatapnya dalam-dalam. Kamu diawasi. Nia, ada orang yang ingin menjatuhkanmu, bukan hanya dengan gosip, tapi juga dengan cara yang lebih berbahaya. Aku tidak bisa lagi membiarkanmu sendirian. Nia terdiam, tubuhnya gemetar. Rahasia yang ia simpan sudah terlalu jauh tercium, dan kini ada kekuatan besar yang bergerak di luar kendalinya. CEO mengepalkan tangan. Mulai besok, aku akan buka semua permainan ini. Dan aku akan pastikan orang yang mencoba menjatuhkanmu tidak akan pernah menang. Di luar jendela, bayangan berjaket hitam itu kembali muncul sebentar, lalu menghilang ke kegelapan malam. Pertarungan baru akan segera dimulai. Pagi itu, gedung perusahaan terasa lebih sunyi dari biasanya. Meski pegawai tetap berdatangan dengan pakaian rapi, ada kegelisahan yang jelas terlihat di wajah mereka. Semua mata masih penuh tanya tentang siapa sebenarnya Nia. Fitnah lewat email kemarin membuat suasana semakin kacau, dan bisikan bahwa anak kebersihan itu adalah ancaman semakin menyebar luas. Nia sendiri datang dengan langkah berat. Troli kebersihan ia dorong perlahan. Roda kirinya masih berdecit. Seragam birunya tampak bersih, tapi wajahnya pucat. Ia sudah tahu, hari ini akan lebih sulit. Tatapan pegawai tidak lagi sekadar menghina, tapi mencurigai. Itu dia orangnya. Berhati-hatilah, siapa tahu dia memang hacker. CEO terlalu bodoh kalau masih percaya padanya. Nia menunduk, menahan air matanya agar tidak jatuh. Ia ingin berlari keluar dari gedung ini, tapi ia ingat tujuannya datang. Ia tidak boleh mundur sekarang. Di lantai 5, rapat darurat digelar. Para direktur duduk mengelilingi meja panjang. Wajah mereka tegang. CEO masuk dengan langkah mantap. Jas hitamnya basah oleh hujan semalam yang belum sempat kering. Ia meletakkan beberapa berkas di meja, lalu menatap semua orang dengan tajam. Aku tahu siapa yang menyebarkan fitnah tentang Nia, ucapnya dengan suara rendah tapi jelas. Ruangan langsung riuh. Siapa? Jangan asal tuduh, Pak. Kalau tanpa bukti, ini berbahaya. CEO mengangkat tangannya. Bukti ada di ruang server.
Log akses jelas menunjukkan alamat IP dari komputer Direktur Herman. Dia yang mengirim email anonim itu. Semua mata beralih ke Herman. Wajahnya pucat, tapi ia berusaha tenang. Itu fitnah. Komputer saya bisa saja diretas. Jangan langsung tuduh saya. Namun CEO menatapnya tajam. Kalau kau bilang diretas, kenapa log akses juga menunjukkan kau yang pertama kali masuk ke sistem saat virus menyerang? Apa itu juga kebetulan? Ruangan kembali riuh. Beberapa direktur saling berbisik. Ada yang menatap Herman curiga. Ada pula yang tampak ingin melindunginya. Herman berdiri. Suaranya keras. Pak, Anda sudah terlalu jauh. Semua ini karena anak itu. Sejak dia datang, perusahaan jadi kacau. Investor panik, pegawai resah, direktur saling curiga. Dia sumber masalahnya. Pernyataan itu membuat sebagian direktur mengangguk setuju. Benar juga. Kalau anak itu pergi, semua ini akan reda. Lebih baik kita singkirkan dia daripada mempertaruhkan perusahaan. CEO mengepalkan tangan. Kalian semua salah. Justru Nia yang menyelamatkan perusahaan dari kehancuran. Tanpa dia, data kita sudah hilang. Kalian tahu itu. Namun suasana rapat semakin panas. Ada yang mulai berdiri, ada yang menepuk meja keras. Perpecahan semakin jelas. Di lantai bawah, Nia merasakan ketegangan itu. Ia berhenti mengepel, menatap ke arah lift dengan wajah cemas. Hatinya gelisah. Seolah ada badai besar yang sebentar lagi pecah. Dan benar, beberapa jam kemudian, kabar tersebar cepat. Para direktur berencana mengadakan rapat khusus tanpa CEO untuk memutuskan masa depan Nia. Ada yang ingin mengusirnya segera. Ada yang bahkan menuduhnya sebagai ancaman hukum. Sementara itu, bayangan berjaket hitam yang semalam mengawasi Nia kini sudah masuk ke dalam gedung. Ia menyamar sebagai tamu. Topinya ditarik rendah. Dengan langkah tenang, ia menuju lantai 3, tempat Nia biasanya bekerja. Matanya tajam, penuh tujuan. Di lorong sepi, ia berhenti, lalu berbisik pelan. Waktunya kau keluar dari persembunyianmu, Nia. Aku tahu siapa kau sebenarnya. Tanpa sadar, Nia yang sedang menyapu di ujung lorong merasakan sesuatu. Ia menoleh cepat. Tapi hanya melihat bayangan menghilang di tikungan. Jantungnya berdebar kencang. Siapa dia? Kenapa terus mengikutiku? Di lantai atas, CEO menatap keluar jendela. Wajahnya keras. Ia tahu pertarungan tidak lagi hanya tentang gosip. Ada kekuatan gelap dari luar yang kini ikut bermain. Dan ia bertekad, apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan Nia jatuh sendirian. Namun ia juga sadar, api kini sudah menyala dari dalam. Para direktur yang haus kekuasaan bersatu melawannya. Dan jika mereka berhasil, bukan hanya Nia yang terancam, tapi seluruh perusahaan bisa hancur dari dalam. Lorong kantor sore itu terasa lebih lengang dari biasanya. Banyak pegawai sudah pulang. Hanya tersisa beberapa orang yang sibuk merapikan berkas. Lampu neon di langit-langit berkelip samar, membuat bayangan jatuh panjang di lantai licin yang baru saja dipel. Nia mendorong troli kebersihan dengan langkah pelan. Hari itu terasa berat. Sejak pagi, gosip tidak berhenti mengelilinginya. Hati kecilnya lelah, tapi wajahnya tetap dipaksa tenang. Namun tiba-tiba, saat ia berhenti di depan kaca besar, ia melihat bayangan lain di belakangnya. Tubuh tinggi, berjaket hitam, wajah sebagian tertutup topi. Nia terkejut. Ia menoleh cepat, dan benar, sosok itu berdiri hanya beberapa meter darinya. Siapa? Siapa kamu? Suara Nia bergetar. Pria itu melangkah maju, suaranya dalam dan tenang. Kau akhirnya sadar ada yang mengikutimu. Nia mundur setapak. Tangannya meraih gagang pel seperti senjata. Kenapa kau selalu membuntuti? Apa maumu? Pria itu tersenyum samar. Aku tidak ingin menyakitimu. Justru aku ingin kau tahu, kebenaran tentang dirimu tidak bisa kau sembunyikan selamanya. Jantung Nia berdegup kencang. Apa maksudmu? Pria itu berhenti, menatapnya lurus. Aku kenal ayahmu.
Dan aku tahu kenapa kau ada di sini. Nia membeku. Kata ayah, membuat tubuhnya bergetar. Air matanya hampir jatuh. Namun ia cepat-cepat menunduk, menyembunyikan wajahnya. Ayahku sudah lama pergi, bisiknya lirih. Pria itu menggeleng pelan. Tidak, ia masih hidup. Dan ia menitipkan sesuatu padaku. Sesuatu yang harus kusampaikan padamu. Nia terkejut. Apa? Namun sebelum pria itu sempat melanjutkan, suara langkah berat terdengar dari ujung lorong. Beberapa direktur muncul bersama satpam perusahaan. Wajah mereka penuh amarah. Itu dia. Salah satu direktur berteriak. Tangkap dia. Baik Nia maupun pria itu. Mereka ancaman bagi perusahaan. Satpam segera bergerak. Pria berjaket hitam menoleh cepat pada Nia. Kita tidak punya waktu. Percayalah, aku di pihakmu. Besok, datanglah ke gedung tua di alamat yang dulu kau tulis di berkas lamaranmu. Semua jawaban ada di sana. Sebelum Nia bisa bereaksi, pria itu melompat ke arah tangga darurat dan menghilang ke kegelapan. Satpam berlari mengejar, tapi hanya menemukan lorong kosong. Direktur menatap Nia dengan tatapan penuh tuduhan. Lihat, kau berhubungan dengan orang luar yang mencurigakan. Jelas sudah, kau berbahaya. Nia menunduk, tubuhnya gemetar. Ia ingin menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Semua orang menatapnya seperti ia penjahat. Di saat itu, CEO muncul, wajahnya tegang. Ia berdiri di hadapan Nia, melindunginya dari tatapan tajam para direktur. Cukup, kalian tidak tahu apa yang terjadi. Jangan asal tuduh. Direktur mendengus. Pak, kalau Anda terus melindunginya, berarti Anda juga bersekongkol. CEO menatap mereka satu persatu dengan mata tajam. Kalau kalian pikir aku akan menyerahkan Nia, kalian salah besar. Selama aku masih di sini, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Ruangan mendadak hening. Para direktur mundur dengan wajah masam, tapi jelas belum menyerah. Nia berdiri di belakang CEO, matanya berkaca-kaca. Hatinya bergetar hebat. Ia tahu, malam besok di gedung tua itu akan menjadi penentu segalanya. Rahasia yang selama ini ia simpan akan terungkap. Entah ia siap atau tidak. Malam itu, langit kota kelam. Hujan turun deras, membasahi jalanan yang sepi. Nia berdiri di depan sebuah gedung tua terbengkalai. Alamat yang dulu ia tulis di berkas lamaran kerjanya. Dinding retak, cat mengelupas, atap sebagian roboh. Di balik hujan, gedung itu tampak seperti bayangan masa lalu yang enggan hilang. Ia menarik napas dalam-dalam. Kakinya gemetar, namun tekadnya lebih kuat. Aku harus tahu, apa yang sebenarnya terjadi. Pintu kayu tua berderit saat ia dorong. Bau debu dan kelembapan menyergap. Lampu gantung yang sudah mati membuat ruangan gelap. Hanya diterangi cahaya kilat sesekali dari luar. Jadi kau datang. Suara berat itu bergema. Dari sudut gelap, pria berjaket hitam muncul. Wajahnya masih tersembunyi di balik topi, namun tatapan matanya tajam. Nia menelan ludah. Kau bilang kau kenal ayahku. Apa maksudmu? Apa yang sebenarnya terjadi? Pria itu melangkah pelan, lalu berhenti di hadapannya. Ayahmu bukan hanya seorang direksi biasa. Ia pendiri perusahaan ini, salah satu otak yang membangun sistem inti. Tapi ia dipaksa mundur oleh orang-orang yang kini menjadi lawanmu. Nia terkejut. Dipaksa mundur? Kenapa? Karena ia menolak ikut dalam korupsi besar-besaran yang mereka lakukan. Ia memilih keluar, membawa sebagian rahasia sistem agar tidak disalahgunakan. Tapi sejak itu, hidupnya terancam. Ia menitipkan satu hal, padaku, untuk diberikan padamu ketika waktunya tiba. Pria itu mengeluarkan sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Ini, di dalamnya ada bukti korupsi para direktur yang sekarang berkuasa. Dan hanya kau yang bisa membuka isinya, karena kode sandinya adalah nama yang hanya kau tahu. Tangan Nia bergetar saat menerima benda itu. Air matanya jatuh. Ayah, selama ini dia. Pria itu menunduk.
Ia masih hidup, tapi bersembunyi. Ia menunggu saat yang tepat. Dan melihat keberanianmu di perusahaan, aku tahu saat itu sudah tiba. Nia menggenggam flash disk erat-erat. Hatinya berkecamuk. Semua cemoohan, semua hinaan yang ia terima, semua fitnah, kini seolah menemukan jawaban. Ia memang tidak datang ke perusahaan itu sekadar untuk bekerja. Takdirnya lebih besar dari itu. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari luar gedung. Cahaya senter menyorot masuk lewat jendela pecah. Dia ada di dalam. Tangkap dia. Nia dan pria itu tersentak. Beberapa orang bersetelan jas masuk bersama satpam bersenjata. Wajah mereka dingin, penuh amarah. Salah satunya, Direktur Herman, berdiri paling depan. Aku sudah curiga. Kau memang bukan siapa-siapa. Nia, kau ancaman bagi kami. Serahkan flash disk itu, atau kau tidak akan pernah keluar dari sini. Nia mundur, tubuhnya gemetar. Pria berjaket hitam berdiri di depannya, melindungi. Kau tidak akan menyentuhnya, Herman. Namun jumlah mereka banyak. Lingkaran semakin rapat. Tepat saat itu, suara mobil berhenti di luar. Pintu gedung terbuka keras. CEO masuk dengan wajah dingin, diikuti beberapa pengawal pribadinya. Cukup. Suaranya menggema. Siapapun yang berani menyentuh Nia, berhadapan langsung denganku. Ruangan mendadak tegang. Para direktur terkejut melihat CEO datang. Herman mendengus. Pak, Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Gadis ini membawa kehancuran. CEO melangkah maju, berdiri di samping Nia. Tatapannya tajam, penuh wibawa. Tidak, justru dia membawa kebenaran. Nia terisak. Flash disk di tangannya terasa berat. Seolah berisi bukan hanya data, tapi masa lalu, masa kini, dan masa depan perusahaan. Dan malam itu, di gedung tua yang nyaris runtuh, kebenaran akhirnya mulai terbuka. Rahasia besar yang disembunyikan selama bertahun-tahun siap mengguncang semua orang. Pagi itu, kantor perusahaan berubah menjadi medan perang tanpa senjata. Bukan perang fisik, tapi perang reputasi, kekuasaan, dan kebenaran. Di lobi utama, pegawai berbisik-bisik dengan wajah tegang. Mereka mendengar kabar. Hari ini akan ada rapat besar yang menentukan masa depan perusahaan dan masa depan Nia. Nia datang dengan langkah gontai. Seragam biru mudanya masih ia kenakan. Rambutnya diikat sederhana. Namun di dalam saku kecil di balik seragam itu, ia menyimpan flash disk hitam pemberian pria berjaket. Benda kecil itu kini seperti beban seberat gunung di dadanya. Rika dan Sumarno menemuinya di depan pintu masuk. Nia, apa kamu yakin akan masuk rapat itu? Suara Rika penuh cemas. Sumarno menambahkan, mereka semua melawanmu. Direktur Herman sudah memanas-manasi orang sejak pagi. Nia menarik napas dalam. Aku tidak bisa mundur lagi. Kalau aku diam, kebenaran akan terkubur selamanya. Sementara itu, di ruang rapat utama lantai atas, para direktur sudah duduk berjejer dengan wajah serius. Investor penting juga hadir lewat layar besar di dinding. Wajah mereka penuh tanda tanya. CEO berdiri di ujung meja. Ekspresinya tegang namun mantap. Pintu terbuka. Nia masuk. Semua mata langsung tertuju padanya. Pegawai yang biasa meremehkannya kini terdiam. Mereka melihat bukan sekadar gadis kebersihan, tapi seseorang yang membawa sesuatu besar. Direktur Herman bangkit, menunjuk Nia dengan lantang. Dia, anak ini sumber masalah. Sejak dia masuk, perusahaan kacau. Dia dalang serangan virus, dia yang membuat gosip beredar, dan dia yang berusaha menguasai perusahaan ini. Riuh terdengar. Investor berbisik-bisik, pegawai saling tatap. CEO menepuk meja. Diam. Suaranya keras. Aku sudah bilang, Nia bukan pelaku. Dia justru menyelamatkan perusahaan. Herman menyeringai sinis. Buktinya mana? Jangan-jangan kau yang terbuai. Nia melangkah maju, gemetar, tapi sorot matanya tegas. Ia mengeluarkan flash disk hitam dari saku seragamnya,
mengangkatnya tinggi. Bukti itu ada di sini. Ruangan seketika hening. Semua mata melebar, menatap benda kecil itu. Ini, warisan ayahku, lanjut Nia dengan suara bergetar. Ayahku adalah salah satu pendiri perusahaan ini. Ia dipaksa mundur karena menolak ikut dalam korupsi. Sebelum pergi, ia menyimpan bukti kebusukan para direktur yang serakah. Dan sekarang, aku akan membukanya di depan kalian semua. CEO menatapnya dengan kagum, lalu memberi isyarat ke staf IT. Komputer besar dihubungkan ke layar rapat. Nia memasukkan flash disk. Tangannya bergetar. Ia mengetik sandi, nama kecil yang hanya ia dan ayahnya tahu. Tiba-tiba layar menyala. Puluhan file muncul. Dokumen transaksi gelap, bukti transfer, rekaman suara, hingga email internal yang menunjukkan jelas siapa saja yang terlibat. Nama-nama direktur terpampang terang. Investor di layar besar terperanjat. Apa ini benar? Bukti sejelas ini tidak mungkin palsu. Para pegawai yang ikut menyaksikan dari luar juga heboh. Bisikan berubah jadi teriakan kaget. Direktur Herman berdiri gemetar. Wajahnya pucat. Tidak, ini rekayasa. Jangan percaya. Namun suaranya tenggelam dalam gemuruh ruangan. CEO melangkah maju, berdiri di samping Nia. Kalian semua lihat sendiri. Selama ini, orang-orang yang kalian percayai justru menghancurkan perusahaan dari dalam. Dan seorang gadis yang kalian hina sebagai tukang pel, justru menyelamatkan segalanya. Pegawai mulai bertepuk tangan. Investor di layar besar mengangguk-angguk. Beberapa bahkan berkata, CEO, segera tindak lanjuti. Kami dukung Anda. Nia menunduk. Air matanya jatuh. Bukan karena takut lagi, tapi karena lega. Beban berat yang ia bawa akhirnya terbuka. Rahasia ayahnya tidak lagi tersembunyi. Namun di pojok ruangan, seorang direktur lain bangkit dengan wajah marah. Kalau kau pikir ini sudah berakhir, kau salah besar. Masih ada yang berdiri di pihak kami. Dan kami tidak akan tinggal diam. Ruangan kembali menegang. Meski kebenaran sudah terbuka, perang sesungguhnya baru saja dimulai. Ruang rapat utama masih dipenuhi ketegangan. Layar besar di dinding menampilkan bukti-bukti korupsi yang tak terbantahkan. Transaksi gelap, aliran dana mencurigakan, hingga rekaman suara para direktur. Semua mata tertuju pada satu titik. Kebenaran yang akhirnya terkuak. Para pegawai yang berkumpul di luar ruangan menempelkan wajah ke kaca, berusaha menyimak. Investor yang hadir lewat layar besar tampak terdiam. Sebagian wajah mereka marah, sebagian lainnya penuh kekecewaan. Namun Direktur Herman belum menyerah. Wajahnya pucat, keringat dingin menetes. Tapi matanya masih menyala penuh amarah. Ia menepuk meja keras hingga semua orang tersentak. Semua ini tidak berarti apa-apa. Bukti bisa direkayasa. Jangan percaya begitu saja pada anak ini. Ia menuding Nia dengan tangan gemetar. Dia bukan siapa-siapa. Hanya gadis kampung yang menyamar jadi pahlawan palsu. Nia berdiri tegak. Meski tubuhnya gemetar, sorot matanya kali ini berbeda. Tidak ada lagi keraguan. Ia menatap Herman lurus. Aku memang gadis kampung. Aku memang bekerja sebagai petugas kebersihan. Tapi itu tidak mengubah kenyataan. Ayahku adalah pendiri perusahaan ini. Dan aku ada di sini bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk meluruskan. Ruangan bergemuruh oleh bisikan. CEO yang berdiri di samping Nia mengangkat tangan, memberi tanda hening. Suaranya berat dan jelas. Investor sudah melihat sendiri bukti yang ada. Kita tidak sedang bicara soal rekayasa. Kita bicara soal fakta. Dan fakta itu menunjukkan siapa yang sebenarnya menghancurkan perusahaan ini dari dalam. Investor di layar mengangguk. Seorang di antaranya bersuara tegas. Kami sepakat. Para direktur yang terlibat segera diberhentikan dan diproses hukum. Kalau perusahaan ini ingin bertahan, kebenaran harus dijunjung tinggi. Wajah Herman memucat semakin parah. Ia berusaha bicara, tapi suaranya tercekat. Para satpam sudah bergerak mendekat, siap mengamankannya bersama direktur lain yang terbukti bersalah.
Namun sebelum dibawa pergi, Herman berteriak, suaranya parau. Kalian akan menyesal. Gadis ini akan membawa kehancuran. Suara itu menggema, lalu menghilang seiring tubuhnya digiring keluar. Ruangan kembali hening. Semua mata kini tertuju pada Nia. Gadis muda dengan seragam biru lusuh, yang selama ini hanya dipandang sebelah mata, kini berdiri di tengah ruangan sebagai penentu nasib perusahaan. CEO menoleh padanya. Suaranya lembut namun penuh wibawa. Nia, mulai hari ini, tidak ada lagi yang boleh merendahkanmu. Kau bukan hanya petugas kebersihan. Kau adalah bagian dari perusahaan ini. Dan semua orang harus tahu, tanpa dirimu, kita semua sudah jatuh. Para pegawai yang menyaksikan dari luar menunduk. Beberapa wajah merah menahan malu. Teringat bagaimana mereka dulu menertawakan Nia, mengusirnya dari kantin, bahkan menghina pendidikan rendahnya. Kini mereka hanya bisa diam, menelan rasa bersalah. Rika dan Sumarno yang berdiri di pojok ruangan meneteskan air mata. Mereka bangga sekaligus terharu, melihat rekan yang dulu selalu dibela kini berdiri di atas panggung kebenaran. Investor di layar besar menambahkan, kami mendukung penuh langkah CEO. Dan kami juga ingin gadis ini diberi posisi layak. Orang yang berani dan jujur sepertinya dibutuhkan di masa depan perusahaan. Nia terisak, menutup mulutnya dengan tangan. Saya tidak pernah menginginkan ini semua. Saya hanya ingin tahu, apakah perusahaan ini masih punya hati? Ternyata, jawabannya ada. Meski jalannya sulit. CEO menepuk bahunya pelan. Hati itu ada, Nia. Dan kau yang mengingatkan kami. Tepuk tangan pecah. Pertama dari pegawai yang berdiri di luar, lalu menyebar ke seluruh ruangan. Suara itu menggema, mengisi setiap sudut gedung. Di antara tepuk tangan itu, Nia menunduk. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena hinaan atau rasa takut. Melainkan karena lega. Perjalanannya sebagai gadis kebersihan penuh cemoohan telah mencapai titik akhir. Ia bukan lagi simbol kehinaan, melainkan simbol keberanian. Dan hari itu, semua orang di perusahaan belajar satu hal, jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Karena bisa jadi, orang yang kau hina justru menyimpan kekuatan yang mampu menyelamatkanmu. Cerita selesai. Sahabat semua. Begitulah roda kehidupan berputar. Nia yang dulu dipandang rendah, akhirnya berdiri di atas panggung kebenaran. Ia membuktikan bahwa harga diri seseorang bukan ditentukan oleh seragam atau gelar pendidikan, melainkan oleh hati, keberanian, dan kejujurannya. Dari cerita ini kita belajar, jangan pernah meremehkan siapapun, karena bisa jadi orang yang kau hina adalah penyelamatmu kelak. Semoga kisah ini menjadi pelajaran dan inspirasi untuk kita semua. Sekian untuk cerita hari ini. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya yang akan menggetarkan hati kalian. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.